A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. 20,000 tons of TNT. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, menyebabkan sebuah ketidakpastian di tanah jajahannya. Salah satunya di Indonesia. Walaupun Jepang belum menyerah secara penuh, namun ketidakpastian yang dihasilkan menyebabkan sebuah kekosongan kekuasaan untuk sesaat. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan oleh para kaum Republikan. Puncaknya ialah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 setelah banyaknya tekanan yang datang dari para kaum pemuda. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan begitu, dimulailah babak baru bagi bangsa Indonesia, yakni untuk mendirikan dan juga mempertahankan pemerintahannya. 2 September 1945, Jepang secara sah telah menyerah sepenuhnya ke pihak sekutu dengan ditandatanganinya penyerahannya di atas USS Missouri yang berlayar di Teluk Tokyo. Apa yang diharapkan pemerintah Indonesia pun benar-benar terjadi. Pemerintah Indonesia dengan angkatan darat dan juga milisi pemudanya pun segera merebut berbagai infrastruktur penting di Pulau Jawa, terutama berbagai stasiun kereta dan juga jalur tram di kota-kota besar. Jepang memang sudah menyerah, namun banyak dari pasukannya masih berada di daerah jajahannya, terutama di Indonesia. Para pasukan Jepang ini sekarang berada di bawah perintah sekutu. Mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum pasukan sekutu benar-benar mendarat di Indonesia. Beberapa dari pasukan tersebut memutuskan untuk menyerahkan senjatanya ke kaum Republikan. Beberapa dari mereka dilucuti oleh kaum Republikan. Contohnya di Semarang. Tujuan daripada kedatangan pasukan sekutu pada saat itu sendiri ada dua, yakni untuk melucuti tentara Jepang dan kemudian mengamankan semua tawanan perang Eropa dan Jepang yang masih tersisa di Indonesia. Memasuki bulan September, petinggi militer Jepang di Semarang memerintahkan agar seluruh pasukan Jepang di sana untuk menyerahkan segala urusan keamanan ke pihak Indonesia. Pemerintah Indonesia juga terus mencoba untuk melucuti sebanyak mungkin senjata dari pihak Jepang sebelum Belanda datang kembali. Gubernur Jateng sendiri, yakni Mr. Wongsonegoro, berhasil membujuk petinggi militer Jepang untuk menyerahkan lebih banyak senjata lagi ke pihak Indonesia. Namun, ketegangan pun meningkat ketika pihak Indonesia terus menekan militer Jepang untuk menyerahkan lebih banyak lagi senjata ke mereka. Akhirnya, beberapa petinggi Jepang merasa terancam dan mulai merencanakan serangan ke Semarang, yang pada saat itu dikuasai penuh oleh pihak Indonesia. Insiden pun memuncak ketika seorang dokter Indonesia terbunuh. Di dekat tempatnya tewas, terdapat sebuah rombongan orang-orang Jepang yang berjumlah 300 orang. Mereka pun digiring oleh polisi khusus Indonesia. Singkatnya, terjadi perlawanan daripada rombongan tersebut terhadap para polisi, yang mengakibatkan para polisi untuk membantai rombongan tersebut. Hanya segelintir kecil saja dari rombongan tersebut yang berhasil lolos. Pertempuran pun meletus keesokan harinya pada 15 Oktober. Pertempuran berjalan sengit sampai 19 Oktober, yakni tanggal di mana pasukan sekutu di bawah komando Inggris mendarat di Semarang. Negosiasi pun terjadi dengan hasil akan dilakukannya gencatan senjata. Pasukan sekutu yang mendarat di Semarang sendiri sebenarnya disambut dengan baik oleh pihak Republik, terutama setelah mereka membantu meredakan perselisihan antara pihak Jepang dengan Indonesia. Pasukan sekutu sendiri ditugaskan untuk tetap netral dan fokus dalam menyelesaikan tugas mereka. Gubernur Jateng, yakni Mr. Wongsonegoro, pun segera mengadakan sebuah pertemuan dengan petinggi sekutu dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama ialah pasukan Indonesia dan kepolisiannya tidak akan dilucuti, namun warga sipil biasa akan dilucuti. Pihak sekutu juga tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia, dan sebagai imbalan, pihak Indonesia akan menyediakan bahan keperluan untuk pasukan sekutu seperti makanan untuk kelancaran tugas mereka.
Pasukan sekutu pun mulai bergerak dan menduduki Ambarawa dan juga Magelang. Namun, kecurigaan berubah menjadi fakta. Pasukan sekutu dan juga Nika malah mempersenjatai kembali tawanan perang yang mereka sudah bebaskan. Mereka juga mulai melucuti senjata daripada anggota TNI. Pasukan Indonesia di bawah Letkol Sarbini pun mulai mengepung Magelang sebagai balasan daripada pelucutan tersebut. Situasi yang panas pun memaksa Presiden Indonesia yakni Insinyur Soekarno untuk berunding dengan sekutu. Akhirnya pasukan sekutu secara diam-diam mulai mundur dari Magelang. Pasukan Sarbini pun mulai mengejar pasukan-pasukan tersebut. Pertempuran 10 November pun terjadi di Surabaya yang menyebabkan situasi di Jawa Tengah menjadi semakin panas. Beberapa elemen pasukan Indonesia pun mulai memasuki desa-desa di luar Ambarawa. Pihak Indonesia pun melancarkan serangan ke Ambarawa secara langsung pada tanggal 23 November. Namun mereka dipukul mundur oleh sekutu yang memiliki tank pada saat itu. Akan tetapi, beberapa pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman mencoba membebaskan 2 desa di sekitar Ambarawa beberapa hari setelahnya. Namun, usahanya gagal dan ia pun berakhir terbunuh setelah pasukannya dibabat habis oleh pesawat-pesawat sekutu sebelum bala bantuan tiba. Akhirnya, Panglima dari Divisi 5 Banyumas yakni Kolonel Sudirman mengambil alih pimpinan penuh atas seluruh pasukan Republik di Ambarawa. Ia juga diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang Indonesia pada 12 November 1945 di Yogyakarta. Amarahnya sendiri memuncak setelah Letkol Isdiman tewas. Ia bersumpah untuk membalaskan kematiannya dengan membebaskan Ambarawa dari sekutu secara sepenuhnya. Sudirman tiba secara langsung ke garis depan dan kemudian ia dengan pasukannya pun mulai menyusun rencana untuk mengepung dan memukul mundur pasukan sekutu di Ambarawa. Setelah berminggu-minggu perencanaan, hari H pun tiba. Malam sebelum serangan dilakukan, yakni pada 11 Desember 1945, Sudirman melakukan pertemuan dengan petinggi militernya. Keesokan harinya, pada pukul 4.30 pagi, serangan pun dimulai dengan bombardir artileri dari pihak Indonesia terhadap sekutu di Ambarawa yang kemudian disusul dengan serbuan infanteri dari berbagai arah. Pasukan Indonesia bukan hanya menyerang Ambarawa, tapi juga mencoba menetralkan bandar udara sekutu di Semarang untuk menghalangi serangan udara ke Ambarawa. Banyaknya jumlah pasukan Indonesia membuat pasukan sekutu kewalahan. Akhirnya ketika pasukan sekutu mulai terpojok, Jenderal Sudirman pun memerintahkan pasukannya untuk menguasai infrastruktur antara Ambarawa dengan Semarang untuk memotong suplai sekutu dan bala bantuannya. Pasukan Indonesia pun semakin kuat dengan hadirnya berbagai bala bantuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti dari Surakarta, Salatiga, Magelang, Purwokerto, dan lain-lain. Akhirnya, 4 hari kemudian, yakni pada 15 Desember 1945, pasukan sekutu tidak dapat lagi menahan berbagai tekanan daripada pihak Indonesia. Mereka pun memutuskan untuk menarik semua pasukan mereka dari Ambarawa menuju ke Semarang. Dengan begitu, pertempuran Ambarawa pun resmi berakhir. Sekitar 2.000 orang Indonesia tewas dalam pertempuran itu. Sementara kan sekutu kehilangan sekitar 100 orang yang rata-rata merupakan tawanan Jepang dan Belanda. Sementara itu, korban dari pihak sipil tidak terlalu diketahui jumlahnya, terutama karena maraknya terjadi pembantaian antara satu sama lain sebagai bentuk balas dendam. Pertempuran ini sendiri menunjukkan kegigihan yang tinggi dari para pemuda, menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang ingin merdeka, hidup atau mati. Kegigihan mereka ini jugalah yang membuat Inggris semakin was-was dalam membantu Belanda di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mendirikan monumen Palagan Ambarawa di Ambarawa tentu saja, dan dirayakan secara nasional sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Oh iya, pada awalnya TNI mendirikan sebuah tugu peringatan di Ambarawa dengan modal Rp16.000 ketika pasukan sekutu mundur. Tapi tugunya malah hancur loh ya, ditabrak mobil pengintai Belanda.